Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, kali ini aku bakalan nge-reading untuk yang bulan Mei asmara ya. Asmara kalian di sepanjang bulan Mei tahun 2021 bagaimana ya? Ini ada 3 pilihan pita dengan 3 warna: merah, hijau toska, dan pink. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Ini hijau toska ya. Mungkin kalau di kamera agak biru ya, kayak biru laut gitu ya. Ini hijau toska loh. Memang kadang kamera itu apa ya, nggak bisa sesuai dengan aslinya gitu. Kalau aku nyebutin hijau toska mungkin kamu kaget, itu bukan hijau toska, biru misalnya. Ya terserah, aku kan lihat aslinya kan hijau toska di sini. Oke, silakan dipilih. Kalau masih bingung silakan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal. Karena aku nggak mau berlama-lama dengan durasi, langsung aja buat kamu yang pilih pita warna merah. Jadi teman-teman, aku akan tarik kartu di sini, lembaran kartu ya untuk kalian yang pilih pita warna merah ini. Bagaimana perjalanan asmara kalian di sepanjang bulan Mei ya, tahun 2021. Asmara. Oke, sebentar. Perjalanan asmara untuk kalian yang pilih pita warna merah. Memang ini energinya ya. Perjalanan asmara untuk kalian yang pilih pita warna merah di sepanjang bulan Mei tahun 2021. Queen of Swords, Temperance, Queen of Wands, Knight of Pentacles, ya kenapa? Three of Pentacles, oh my gosh, Jasmine. Oh pantesan ada kartu Temperance, akhirnya muncul juga nih Jasmine. Four of Pentacles, Strength. Di bottom of the deck ada Queen of Swords. Itu jelas di sini ada kartu Three of Pentacles, Queen of Wands. Kurasa sih dia udah punya pasangan di sini ya. Sebelum dia komit sama kalian, dia sudah ada pasangan ya. Mungkin pasangan sah ya, mungkin hanya tunangan, pacar, bisa jadi ya. Pokoknya punya pasangan di sini. Tapi memang beberapa dari kalian di sini si dia tidak sekedar pacar, tidak sekedar tunangan, tapi juga beberapa dari pasangan kalian di sini memang dia adalah pasangan sah ya. Memang sudah punya pasangan sah, maksudnya seperti itu. Aku melihatnya justru kamu di sini sebagai orang ketiga ya. Kalau semisal terbolak-balik energinya, silahkan dikondisikan sendiri ya. Selama nonton versi YouTube maka energi bisa terbolak-balik teman-teman ya. Nah, kalau di tebaran di sini, saya melihatnya dia udah punya pasangan sah dan kamu sebagai orang ketiga posisinya gitu loh. Ya, kamu sebagai selingkuhannya. Saya melihatnya asmara kalian di bulan Mei, di sepanjang bulan Mei itu nggak lancar-lancar banget saya melihatnya ya. Kalau misalnya jedah, berpotensi jedah sih ya. Maksudnya
di kata putus sih enggak ya, karena aku dapat kartu Jasmine di sini sama Knight of Pentacles ya. Akan ada jeda. Karena kenapa aku berkata jeda? Karena berpotensi berkomunikasi lagi gitu. Berpotensi kalian membaik lagi hubungannya kayak gitu. Ya akan ada masa dimana kamu sama dia itu nggak baik banget gitu ya hubungannya. Jadi satu sama lain mungkin tidak membuka komunikasi seperti itu. Tapi kurasa buat kamu yang tidak berkomunikasi nanti di bulan Mei, nanti pada akhirnya akan komunikasi lagi kok. Entah komunikasi lagi itu di pertengahan Mei atau di akhir Mei atau Juninya, entahlah ya. Tapi memang di sini aku melihatnya progresnya tuh lamban sekali atau pelan-pelan sekali karena kenapa ya? Karena si dia sulit memberikan kepastian kepada kamu. Kenapa dia kok sulit memberikan kepastian? Kenapa kok dia sulit memberikan kepastian kepada kamu? Karena yang aku bilang tadi, di sini beberapa dari pasangan kamu udah punya pasangan sah di sini. Oke. Kalau kamu tanya kira-kira dia ini sama aku sayang nggak kak? Kurasa sayang di sini ya. Cuman dia kenapa dia kayak mau maju takut? Kenapa? Ya karena punya pasangan sah seperti itu ya. Oke. Kurasa di sini beberapa dari kalian akan ada jeda di sini. Ya bisa jadi jeda itu lama banget ya. Baru ada potensi balikan lagi di bulan Juni, bisa jadi ya. Karena Knight of Pentacles sama Jasmine di sini aku dapatnya teman-teman. Terus kalau semisal kamu tanya ya, ketika jeda nih sama dia, lagi komunikasi jeda, hubungan lagi nggak baik-baik saja. Kalau kamu tanya sama aku, kak, dibalik diamnya dia itu sebenarnya dia mikirin aku nggak kak? Ingat sama aku nggak kak? Bagaimana sih kak perasaannya? Perasaannya masih sayang sama kamu gitu ya. Karena aku dapatnya Temperance di sini ya. Aku dapat Temperance, sekali lagi aku dapat Temperance, aku dapat Strength di sini. Nah, itu yang menggambarkan sebenarnya dia sayang sama kamu, cuman penghalangnya di sini dia udah berumah tangga gitu, atau dia udah punya pacar gitu. Kalau kamu tanya kira-kira sama pasangannya sayang nggak kak? Kurasa sayang di sini ya. Kurasa sayang, dan ini siapa sih ini sih? Teman-teman, kalau misalnya kamu dapat kartu Queen of Swords di sini ya, sorry, aku dapat Queen of Swords di bottom of the deck, berarti di sini sebenarnya dia ini pengen maju ya sama kamu, cuman yang ku bilang tadi dia ada istri kayak gitu. Dan kalau kamu tanya dia sayang nggak sih kak sama istrinya? Sayang ya. Cuman di sini kurang baik secara finansial. Kadang mereka juga sering bertengkar. Rumah tangga mereka itu ya sering bertengkar saya melihatnya karena perekonomian ya. Untuk saat ini pasangan kamu perekonomiannya lagi jatuh ya, lagi jatuh-jatuhnya. Kurasa nggak di bulan Mei aja ya finansial ini jatuh, kurasa udah cukup lama, mungkin dari tahun lalu, dari tahun 2020 pasangan kamu nih sedang jatuh-jatuhnya ya dalam segi perekonomian, pekerjaan, keuangan seperti itu. Dan ini berlanjut di tahun ini ya, sampai Mei pun saya melihatnya, karena saya di sini tarik bulan Mei sampai bulan Mei pun di sini masih belum naik nih, belum ada perkembangan yang bagus nih mengenai karirnya, keuangannya ya. Dan ini cukup berdampak kepada rumah tangga di sini. Kalau kamu tanya bagaimana sih rumah tangga pasangan saya dengan pasangan sahnya kak? Karena sebagian besar di sini menikah ya. Karena sebagian besar pasangan kamu di sini udah menikah saya melihatnya. Kalau kamu tanya bagaimana sih rumah tangganya, sebenarnya sih saling mencintai gitu ya.
Cuman karena faktor ekonomi aja, kekurangan itu kadang yang membuat ribut gitu loh. Nah, ya. Dan kalau sama kamu di sini ada sih di pikiran pasangan kamu itu untuk hubungan ke jenjang lebih serius, dan memang di sini kamu gitu ya dianggapnya cukup potensial ya dalam menghasilkan uang di sini. Jadi di pikiran dia itu baguslah kalau misal kamu gitu ya dijadikan pasangan hidup teman-teman ya. Cuman ini orang mau maju masih belum berani nih mau maju. Di bulan Mei pun yang aku lihat belum ada keberanian untuk maju ya. Padahal di pikirannya tuh ada, di pikiran dia di bulan Mei itu ingin hubungan jangka panjang sama kamu ada gitu. Apalagi saat ini sih dia terhimpit dalam perekonomian ya di rumah tangganya. Tapi teman-teman hati-hati, ini orang kalau kamu tanya apakah dia cinta, kalau aku berkata cinta sorry ya. Aku lupa, aku tadi nggak lihat kartu Queen of Shot di sini. Kurasa bukan cinta di sini sama kamu, bukan cinta, tapi karena dia keadaan ya. Dia melakukan komit sama kamu karena keadaan ya. Keadaan dia yang sedang jatuh-jatuhnya dalam perekonomian. Jadi kenapa dia ini? Tapi kalau kamu tanya dia nih pengen nikah sama saya, pengen hubungan jangka panjang sama saya seperti yang Kak Nabila bilang, itu beneran gak sih Kak? Itu serius gak sih Kak? Serius. Dia serius di sini ya. Cuman saya melihatnya memang bukan atas, memang dia serius juga ya, cuman bukan atas dasar cinta. Sekali lagi, memang dia serius pengen nikahi kamu, tapi bukan atas dasar bener-bener cinta yang murni gitu loh ya. Kalau kamu tanya cinta yang murni itu untuk siapa sih? Untuk pasangan sahnya ya. Kalau kepada kamu hanya melihat dari segi kepotensialan dalam menghasilkan uang kayak gitu ya, kamu cukup berpotensial di sana gitu loh. Gitu teman-teman ya. Tapi di sini nggak terlalu maksa juga sih ya, karena aku dapat kartu Temperance di sini, dia nggak terlalu maksa juga untuk untuk harus menikah sama kamu. Makanya ini mundur, yang aku bilang tadi pengen maju tapi mundur gitu ya, karena di pikiran dia nggak semudah itulah aku menikah lagi gitu ya. Aku udah punya istri kok, aku udah punya anak, karena beberapa di sini ada yang punya anak juga ya. Walaupun ada yang belum punya anak maksudnya, tapi sebagian besar di sini udah punya anak malah ya. Jadi kata dia nggak semudah itulah ya, aku menikah lagi, aku udah ada istri, aku udah ada anak, udah sekian lama rumah tangga aku bentuk gitu loh ya, nggak mungkin juga aku hancurkan kata dia. Kalau kamu tanya kira-kira di balik diamnya, karena di sini beberapa dari kamu saya melihatnya akan ada potensi putus ya. Kenapa? Tapi aku nggak mau berkata putus. Kenapa? Karena akan ada potensi kamu sama dia kembali komunikasi ya, kembali berhubungan gitu. Cuman di bulan Mei memang ada masa di mana kamu sama dia mengalami hal tersebut, jeda tersebut ya. Kalau kamu tanya Kak, ketika jeda dia selalu mikirin aku nggak Kak? Iya, selalu mikirin kamu. Apa Kak yang dia pikirkan sama aku Kak, tentang aku Kak? Ya pengen hubungan lagi, pengen baikan lagi sama kamu kayak gitu ya. Terus dia juga berpikir kamu cukup potensial yang aku bilang tadi dalam menghasilkan uang ya teman-teman. Dan kamu dirasa memiliki visi dan misi yang sama dengan dia gitu loh. Kalau berbicara masa depan kayak gitu ya, cocok lah kalau berbicara seperti itu. Tapi karena di sini ada kartu Four of Pentacles. Sebentar ya, sebelum aku bahas Four of Pentacles dan kartu Strength ini ya, aku mau jelasin dulu mengenai perasaan Kak. Di balik diamnya dia Kak sama aku selama jeda, dia tuh masih ada perasaan cinta nggak Kak sama aku, kangen nggak Kak sama aku. Kalau apa ya, sebenarnya sih bukan ke arah sana teman-teman, belum sejauh itu, belum pada kangen banget, belum pada yang cinta pada kamu, belum ya, belum sejauh itu. Kenapa? Karena memang di sini dia ini kurasa hubungan sama kamu ya, karena finansial, karena masalah finansial di rumah tangganya yang udah terjadi lama, kurasa dari tahun lalu bisa jadi ya, dia sedang jatuh-jatuhnya finansial. Jadi dia sama kamu tuh hanya berharap finansial dia tuh bisa membaik teman-teman. Dengan komit sama kamu, finansial dia membaik kayak begitu ya. Jadi belum pada cinta di sini. Oke. Itu sih saya melihatnya. Ya.
Sorry, tapi masih belum menghancurkan posisinya ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Oh, kamu tuh mengalami jeda itu 2 kali loh nanti. Ya, mengalami jeda itu 2 kali. Ya, makanya aku nggak mau berkata putus karena berpotensi komunikasi lagi ya. Nah, saya melihatnya kalian di minggu pertama cukup baik sih ya, cukup baik. Cuman kadang merasa gitu ya, si dia ini kenapa sih kok kurang perhatian ya sama aku di minggu pertama bulan Mei ya. Sebenarnya ada sih kisah asmara kalian itu bahagia sih, maksudnya di pekan Mei ya, pekan 1 maksudnya. Pekan pertama Mei itu membahagiakan, cuman membahagiakan itu terkadang kamu ada waktu, ada saat kadang dia tuh nggak peduli sama kamu, tapi kamu sadar iya sih dia kan udah berumah tangga, iya sih dia kan udah punya pacar gitu loh. Tapi bahagia kok di pekan pertama ya. Di pekan kedua saya melihatnya akan ada jedah di sini ya. Di pekan kedua akan ada jedah di sini sehingga kamu terlalu berpikir yang negatif, si dia gak bakal ngubungi kamu lagi, apakah ini akan benar-benar putus selamanya gitu loh. Akan ada tanda tanya di pikiran kamu, ini orang sama aku serius nggak sih gitu loh, ikhlas nggak sih sama aku gitu loh. Apa benar-benar saya nggak sih sama aku. Nah itu akan menjadi tanda tanya di pikiran kamu ya di pekan kedua. Untuk di pekan ketiga saya melihatnya akan membaik lagi hubungannya ya. Jadi jeda itu di pekan kedua ya, pekan kedua Mei 2021. Karena aku tadi kan di awal sebelum aku tarik ini kan udah ngomong sama kamu, ini berpotensi jeda nih hubungan kalian. Ternyata jeda itu terjadi di pekan kedua Mei ya. Kemudian di pekan ketiga Mei, saya melihatnya hubungan kamu membaik lagi sama dia. Tapi tetap aja hati kamu tuh ada rasa sedih. Kenapa? Karena kamu yakin banget sih dia itu gak bakal menikahi kamu, gak bakal menceraikan kamu. Gak bakal menceraikan pasangan sahnya gitu loh. Kalau yang masih pacaran gak bakal putusin pacarnya gitu loh ya. Kamu ada rasa sedih juga sebenarnya ya, tapi aku melihatnya itu hanya kesedihan di hati kamu aja, tapi sebenarnya realnya gitu kamu sama dia membahagiakan ya. Di pekan ketiga itu membahagiakan. Kemudian di pekan keempat saya melihatnya akan ada jedah lagi kamu sama dia ya. Sekali lagi di pekan keempat bulan Mei akan ada jedah lagi kamu sama dia, sehingga kamu kadang berpikir negatif thinking, ini orang sebenarnya sama aku tulus nggak sih hubungan sama aku, komit sama aku. Kadang dia pergi, kadang dia datang lagi sama aku gitu loh. Tadi itu menjadi tentunya kamu sedih lah teman-teman ya. Kadang kamu berpikir si dia tuh nggak murni cinta sama kamu, jangan-jangan ini karena finansial nih, ini jangan-jangan karena melihat karir aku misalnya, jangan-jangan karena dia melihat aku cukup oke nih dalam finansial kayak gitulah. Kamu akan berpikir sejauh itu nantinya di pekan keempat ya. Jadi saya melihatnya kamu ternyata jeda itu terjadi di pekan kedua dan pekan keempat ya. Tapi sih biasanya akan ada potensi komunikasi lagi sih, walaupun di pekan kedua dan pekan keempat kamu sama dia jeda, kurasa akan ada potensi komunikasi lagi sih. Mungkin di bulan Mei-nya, mungkin di bulan Juni-nya ya. Kenapa? Karena aku dapat kartu Knight of Pentacles dan aku dapat kartu Strength di sini ya. Dan aku melihatnya ini orang karena aku dapat kartu Four of Pentacles, ini orang nggak terlalu yang memberikan kepastian sama kamu ya. Maksudnya walaupun di pikiran dia ini ada keinginan untuk menikahi kamu, walaupun bukan atas dasar cinta, tapi sulit gitu ya, mau ngomong sama kamu sulit gitu loh. Kenapa? Ya karena dia di sini udah punya rumah tangga lah ya, udah punya istri, udah punya anak gitu loh ya. Dan itu pun dia sangat mencintai istrinya kok kayak gitu. Oke, saya lupa kamu di sini. Oh ya, untuk konsultasi pribadi teman-teman, karena bagaimanapun ini kan general reading ya kan. Yang aku tarik energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio. Nah, perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik gitu loh. Kalaupun resonate pasti kecil sekali keresonatannya, atau bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali teman-teman ya. Jadi kalau misal nggak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya, berarti bukan energi kamu gitu loh ya. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja ya,
Caranya langsung chatting di WhatsApp aku 0822 3439 0339. Ini buat kamu yang serius ingin konsultasi pribadi dengan aku ya. Oke, di sini kamu yang paling kuat di link dengan sebentar ya. Aku pilah-pilah dulu. Oke. Ini energi yang paling kuat dari Capricorn, Virgo, Taurus ya. Capricorn, Virgo, Taurus. Sebentar. Capricorn, Virgo, Taurus kuat banget energinya di sini. Ya. Capricorn, Virgo, Taurus, Leo, kuat ya, Leo. Sagittarius ya, Capricorn, Virgo, Taurus, Sagittarius kuat banget ya. Terus yang untuk kuat keduanya di sini ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Tapi kamu juga dealing dengan Aries walaupun kecil energinya, oke. Jadi itulah asmara kalian di sepanjang bulan Mei tahun 2021. Itu buat kamu yang pilih pita warna merah ya. Selanjutnya buat kamu yang pilih pita warna Tosca. Jadi bagaimana sih kisah asmara kalian di sepanjang bulan Mei tahun 2021? Ini general reading ya teman-teman. Yang aku tarik energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio. Nah, perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik gitu loh ya. Kalaupun resonate ya, kalaupun cocok gitu ya kan, nggak selalu pasti banyak kecocokannya, pasti kecil sekali kecocokannya atau keresonatannya, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya. Dan ini sifatnya vice versa atau bisa terbolak-balik energinya. Jadi walaupun aku tarik aku berbicara pasangan kamu, bisa saja kamu ternyata gitu loh ya. Jadi silakan dikondisikan sendiri. Selama nonton versi YouTube maka energi bisa terbolak-balik dan energi tidak energi kecil sekali ke resonatannya atau yang aku tarik tuh yang ketarik ya, kecil sekali gitu loh. Kumohon sambil dibayangin wajah pasangan kalian ya. Queen of Cups, King of Cups, Five of Wands, Judgment. Tadi aku di tebaran pertama ya, aku juga dapat kartu Judgment gitu loh. Aku ambil 8 kartu aja ya. Ace of Cups, The Emperor, Seven of Pentacles, Knight of Cup. Oh my gosh, udah dapat Ace of Cup masih diperkuat Knight of Cup. Jelas banget di sini. Di bottom of the deck ada kartu Nine of Wands. Egg ya, Egg of Wands. Kalau ini sih kebalikannya dengan yang nomor pertama ya. Maksudnya kebalikannya yang pita warna merah tadi ya. Ini malah saya tuh melihatnya tuh kayak semacam ini juga cinta segitiga gitu ya, sama kan nomor 2 kan nomor 1 tadi ya, kayak yang pita merah tadi, cinta segitiga juga di sini. Kurasa kamu sama dia ini belum lama kenal ya. Beberapa dari kamu di sini ada yang belum lama kenal. Kalaupun kamu berkata, "Kak, aku udah cukup lama kok Kak kenal dia."
aku udah cukup lama kok Kak jadian sama dia. Berarti kalau misalnya kamu sama dia udah cukup lama jadian, ini tuh keadaannya si dia ini kurang mengenal kamu secara dalam. Karena aku dapat ekofon di sini ya. Kurang mengenal kamu secara dalam. Mungkin kamu rada-rada tertutup orangnya, nggak terlalu yang apa namanya, kalau ngobrol gitu ya, kalau berbicara, kalau lagi sama dia gitu, kamu nggak terlalu yang jor-joran kalau ngomong gitu ya, masih ada apa sekat-sekatnya yang nggak boleh orang lain tahu gitu loh ya, yang nggak boleh si dia tahu. Kurasa kayak gitu, mungkin seperti itu. Jadi itu alasan buat kamu yang udah lama jadian sama dia, tapi kenapa kok di sini dapat egg of phone gitu loh. Tapi memang di sini beberapa dari kamu memang nggak lama gitu, nggak lama pacarannya gitu. Mungkin hanya hitungan bulan, mungkin hanya 3 bulan, mungkin hanya 5 bulan seperti itu ya. Saya melihatnya juga sebenarnya ini hampir sama dengan nomor apa ya, pengen maju gitu ya. Ini persamaannya dengan nomor 1 tadi ya, ini juga pengen maju sama kamu. Cuman bedanya kalau di sini nih, di nomor 2 ini atau di Pita Tosca ini, justru pasangan dia ini yang berlebihan ya, berkelimpahan ya secara finansial seperti itu. Saya melihatnya kayak gitu teman-teman. Kebalikannya ya, saya melihatnya dia ini susah banget untuk melepaskan pasangannya ya. Kurasa nggak saat ini aja, tapi juga terjadi sejak pertama komit sama kalian. Berarti ini orang sebelum komit sama kamu memang udah punya pasangan gitu loh ya, memang dia udah punya pasangan ya. Tapi bukan atas dasar cinta. Sekali lagi, bukan atas dasar cinta, tapi karena ya pasangannya tersebut selalu memberikan bantuan keuangan kepada pasangan kamu gitu loh ya. Jadi itu yang membuat si dia ini 1000 kali ya, berpikir 1000 kali untuk lepas dari hubungan dengan pasangannya tersebut ya. Karena aku udah bilang ini tuh ada cinta segitiga ya, karena aku dapat Ace of Cup di sini ya. Ace of Cup dan Knight of Cup ya. Makanya aku bilang tadi, ini aku udah dapat Ace of Cup, masih diperkuat ini lagi ya. Jadi jelas sekali, nyata sekali ini orang udah punya pasangan sebelum komit sama kamu gitu. Dan cuman itu bukan atas dasar cinta teman-teman ya. Karena ini aku dapat kartu Five of Wands ya, dia tuh sering kali konflik batin di hatinya, di pikirannya. Konflik batin itu artinya dia ini pengen hubungan jangka panjang bersama kamu, di Emperor di sini. Cuman karena dia ini udah punya pasangan ya, itu yang membuat dia ini konflik batin. Aku kudu gimana sih? Maksudnya aku punya pasangan yang dimana dia ini sama pasangan tersebut dia merasa sebagai benalu gitu ya. Jadi apa? Seringkali di sini pasangannya memberikan bantuan keuangan ya teman-teman. Padahal dia ini sayang banget sama kamu ya, sayang banget. Awalnya ini nggak ada cinta sama kamu ya. Tapi memang dia ini bener apa ya, karena dia merasa saya ini punya pasangan tapi kayak nggak punya pasangan. Kenapa? Karena saya tidak merasakan cinta yang sepuasnya gitu ya, karena saya nggak merasakan cinta yang sebenarnya. Saya komit sama dia karena saya butuh bantuan keuangan gitu loh. Itu simpelnya seperti itu, karena dia butuh bantuan keuangan. Nah, karena dia tidak merasakan kepuasan hati dalam komitmen ya, akhirnya dia mencoba melakukan hubungan sama kamu. Makin di jalan nih kok aku beneran sayang gitu. Nah dia, kalau kamu tanya sama aku bagaimana sih Kak perasaan dia sama aku selama ini, dia sangat awalnya nggak sayang ya, biasa aja. Tapi seiring berjalannya waktu ini semakin ada kenaikan level rasa cinta sama kamu gitu. Sampai di bulan Mei nanti, karena ini kan ramalan untuk bulan Mei toh. Nah, sampai di bulan Mei nanti saya melihatnya rasa cinta dia, rasa sayang dia kepada kamu semakin dalam aja gitu teman-teman. Semakin tajam aja, semakin dalam aja, semakin besar aja rasa cintanya kepada kamu. Saya melihatnya ya. Sampai-sampai di pikiran dia itu ingin hubungan yang serius, bener-bener serius gitu loh, seperti rumah tangga ya sama kamu. Yang pasti ingin hubungan yang jangka panjang lah bersama kamu ya. Queen of Cup, The Emperor, Egg of Wands ya teman-teman. Ya, pengen memulai hubungan baru sama kamu. Maksudnya hubungan baru tuh rumah tangga ya, gitu loh.
Jadi saya melihatnya tuh seperti itu, cuman ini orang konflik batin ya. Mohon maaf kalau misalnya ini dibandingin gitu ya, dibandingin mengenai masa depan ini, kalau kalau di pikiran dia saat ini ya, kalau berbicara masa depan yang cerah, memang di sini yang siapa tadi, yang pertama itu ya, yang pacar dia tuh loh ya, dia udah kayak yakin banget gitu teman-teman di pikirannya, kalau aku sama ini nih, sama sama dia ini, saya yakin banget, misalnya ya dia punya pacar namanya namanya Maria misalnya ya. Jadi aku biar aku nggak bingung gitu cara menjelaskan ya. Misalnya kamu bernama Michelle. Nah, dia begini berpikirnya, kalau bersama Michelle, aku udah tahu di sini, udah tahu keluarganya, udah tahu background keluarganya, udah tahu Michelle, semuanya tentang Michelle aku tahu banget gitu ya. Dan aku udah yakin banget gitu kalau aku sama Michelle pasti masa depan aku akan terjamin ya, kehidupan aku akan terjamin ya, terutama finansial aku, kebutuhan aku sehari-hari ya, kebutuhan aku di masa depan itu akan terjamin. Tapi kalau bersama Michelle aku masih kurang tahu. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, ini sama kamu tuh belum kenal secara dalam. Makanya di sini aku tadi mendeskripsikan beberapa dari kamu ini memang ada yang baru jadian gitu. Kalaupun ini udah lama jadian, berarti kamu di sini rada-rada tertutup ya. Ada sekat-sekat yang mana dia tuh nggak boleh tahu. Makanya di sini dia berpikiran, saya ini nggak tahu ya tentang Michelle. Saya nggak saya sih, kalau saya menganggap Michelle ini kalah secara finansial atau tidak menjamin ya kehidupan aku, perekonomian aku ke depannya kalau aku menikah dengan dia. Tapi juga aku juga jangan langsung mendeskripsikan seperti itu karena terlalu dini kata dia ya. Terlalu dini. Cuman untuk saat ini sih saya melihatnya memang lebih pada Michelle yang lebih aman berbicara masa depan gitu teman-teman. Kalau bersama Michelle, sorry, bersama Maria maksudnya ya, bersama Maria aku tuh lebih aman, tapi kalau bersama Michelle ini aku merasa nggak aman, tapi nggak tahu lagi deh, kan aku baru kenal sama dia, kan aku baru jadian sama dia, atau dia kan tertutup ya orangnya gitu ya. Tapi sih aku lebih lebih tepatnya pada memang di sini selain kamu nggak lama jadian, juga kamu itu kurang jor-joran, artinya kamu itu seringkali banyak tertutup ya gitu ya. Kamu nggak terlalu yang terbuka, terlalu yang transparan ya kalau berbicara sama dia. Ya, memang aku seperti itu. Kenapa? Karena aku dapat kartu King of Cup di sini. Ya, sama kartu Seven of Pentacle. Kurasa kamu memang di sini saya melihatnya memang nggak terlalu jor-joran ya kalau berbicara. Makanya di sini dia nggak bisa mendeskripsikan. Cuman hingga saat ini penilaian dia itu bersama Maria lah yang bakal terjamin gitu ya di masa depan kayak begitu. Ya, kalau berbicara perekonomian, keuangan, seperti itu teman-teman. Jadinya ini konflik batin ya, hati dia yang konflik ya. Kenapa kok konflik? Karena kalau rasa cinta, rasa sayang yang sebenarnya tuh itu buat kamu teman-teman. Tapi karena dia ini berpikir juga ya, karena menikah itu nggak asal kata dia. Menikah itu nggak asal yang asal nikah-nikah aja. Kita kan pelan-pelan dulu nih. Kita kan mesti mencari yang terbaik dalam segi ini juga sih, perekonomian juga gitu, karena memang nggak bisa dipungkiri keuangan yang baik juga dibutuhkan lah dalam berumah tangga, karena kata dia ya, kalau perekonomian itu morat marit ya, itu rentan perceraian kata dia. Nah gitu teman-teman, tuh konflik batin di sini, rasanya tuh dia tuh pengen ninggalin kamu aja gitu ya, dan fokus sama si Maria gitu ya, karena ini ada kartu Jasmine ya, tapi dia nggak bisa ya, ada kartu Seven of Pentacle, nggak bisa karena memang cinta yang sebenarnya tuh untuk kamu ya, di Emperor Seven of Pentacle nih ya gitu. Akhirnya saya melihatnya di sini, kalau kamu berharap gitu ya, kalau kamu, pikiran kamu gitu ya, berharap si dia ini ngomong kepastian mengenai hubungan jangka panjang, kurasa belum ada pembicaraan sejauh itu ya. Sekali lagi, kurasa belum ada pembicaraan sejauh itu di bulan Mei ya. Harapan-harapan kamu yang mana kamu ingin dinikah dia misalnya, kurasa belum belum belum
belum kamu capai, belum kamu dapatkan pembicaraan yang sejauh itu dari dia. Kurasa masih belum di sini karena aku dapat Seven of Pentacles dan King of Cup ya di sini. Oke. Itu sih aku melihatnya. Jadi kalau kamu bertanya perbandingan cinta ya antara kamu dan orang ketiga ya, dan si Maria ya, itu jauh lebih lebih besar kepada kamu. Kepada Maria itu bukan karena cinta, tapi melihat dari segi masa depan yang cerah gitu loh ya. Nah gitu loh, kalau cinta yang sebenarnya dan hubungan jangka panjang ya, cinta yang dalam, cinta yang besar, cinta yang sebenarnya, dan ingin hubungan jangka panjang itu bersama kamu teman-teman gitu ya. Gitu sih aku melihatnya ya. Oh my gosh. Semakin ke akhir kok semakin ini perkembangan asmara kalian. Maksudnya kan aku di sini kan ngebahasnya kan hingga 30 hari bulan Mei ya. Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Mei sampai tanggal 31 ya. Ya jadi pokoknya di sini aku sepanjang bulan Mei ya, maksudnya. Justru kamu di sini di akhir Mei nggak bagus energinya gitu loh ya. Di pekan pertama juga kurang bagus sih sebenarnya, cuman yang paling apa ya, yang paling menyedihkan gitu terjadi di di pekan keempat Mei teman-teman. Kalau di pekan pertama Mei saya melihatnya kamu sama dia tuh sama-sama berharap gitu ya. Yang kamu di sini berharap ingin kepastian dari dia bagaimana pada akhirnya hubungan ini gitu loh. Kamu pada akhirnya pilih aku kan, kamu bakal menikahi aku kan. Nah itu loh, itu yang menjadi pertanyaan kamu gitu loh di pekan pertama gitu teman-teman ya. Nah di yang menjadi masalah di pikiran dia itu ya, dia tuh berharap. Maksudnya aku di pekan pertama ya, aku masih berbicara pekan pertama nih, pekan pertama Mei 2021 ya. Kamu yang aku bilang barusan, kamu berharap adanya kepastian dari dia, bagaimana nih hubungan ini ke depannya, kamu bakal menikahi aku kan. Nah itu loh, pertanyaan itu yang menjadi di pikiran kamu, yang menjadi topik utama di pikiran kamu ya. Kadang karena kamu merasa hubungan ini kayaknya berjalan gini-gini aja, tapi dia tuh kayak nggak kasih kepastian ini mau dibawa kemana nih hubungan gitu loh. Nah sedangkan di pikiran dia, di hatinya dia tuh ada kesedihan. Saya melihatnya dia ini berharap hubungan jangka panjang bersama kamu, ingin sekali berkata sama kamu bahwa saya tuh pengen menikahi kamu loh sebenarnya gitu loh. Cuman ini pengen maju seperti itu tapi dia mundur lagi ya. Kenapa? Karena dia ini berpikir, wah kalau aku bersama si Maria udah jelas nih ya, kehidupan aku akan terjamin. Nah gitu teman-teman. Jadi dia belum bisa ambil sebuah keputusan ya teman-teman. Nah kemudian di pekan kedua bulan Mei, saya melihatnya beberapa dari kamu di sini bisa dikata nggak lancar hubungannya ya. Jadi di sini serba bingung ya teman-teman, si dia ya. Kamu juga bingung kenapa? Karena masih belum ada apa, kayak nggak bakal ada goalnya hubungan ini gitu loh. Dan kamu resah gitu ya teman-teman. Aku melihatnya kamu resah di sini. Kamu berharap sama dia ini bakal ada goalnya, bakal ada pernikahan, rumah tangga yang harmonis, tuh harapan kamu. Tapi ternyata hal itu juga belum terucap di lidah dia gitu ya, bahwa dia itu ingin hubungan sejauh itu bersama kamu tuh belum terucap gitu. Tapi saya melihatnya cinta kamu terbalaskan ya, bagus gitu ya. Di pekan kedua Mei itu bagus, kamu merasa dicintai oleh dia. Cuman
Cuman kamu itu ada konflik batin di hati kamu. Karena kenapa? Karena si dia ini walaupun dia peduli sama kamu, mencintai kamu, sayang kamu, tapi nggak pernah terlontar di lidah dia ini untuk menikahi kamu gitu loh, nggak terlontar. Nah, itu bikin kamu tuh sedih. Kenapa? Karena kamu sebelumnya mengalami hal-hal yang sama, ujung-ujungnya kamu gagal ke pernikahan gitu. Nah, kamu sedih ya, kamu nggak ingin gitu ya hal yang sama seperti dulu itu ya terulang lagi di hubungan saat ini gitu loh ya. Kemudian di pekan ketiga saya melihatnya di sini dia ini memang mencintai kamu, saya melihatnya, cuman lebih pada mendiamkan kamu di sini, teman-teman ya. Kurasa di sini si dia di sini nggak terlalu yang agresif banget gitu ya, nggak yang terlalu maju banget, lebih banyak diam gitu loh ya. Sebenarnya dia sayang sama kamu, cuman nggak terlalu yang gimana gitu, kayak membosankan di pikiran kamu, di hati kamu. Gini amat sih, kamu merasa gitu ya, kamu yakin kalau dia ini mencintai kamu, teman-teman, tapi dia tuh kayak nggak semangat lagi ya dalam hubungan ini, kayak kayak apa ya teman-teman, udah benar-benar memang apa ya, tidak ada keinginan gitu ya di pikiran kamu gitu ya, kayaknya dia ini memang nggak ingin deh nikah sama aku walaupun udah cinta sama aku. Nah, itu kayak menjadi pertanyaan di pikiran kamu, kenapa sih kamu tuh kayaknya nggak bisa nih menikahi aku, kenapa sih gitu loh. Itu yang terjadi. Kurasa beberapa dari kamu di sini malah diem-dieman malah ya. Di pekan ketiga diem-dieman. Kemudian di pekan keempat saya melihatnya total di sini ya, total. Bahkan kamu merasa, wah, hubungan aku sama dia kali ini nih benar-benar putus gitu, teman-teman ya. Aku melihatnya kamu sama dia di pekan ketiga ini diem-dieman. Ini berlanjut hingga ke pekan keempat bulan Mei ya. Nah, di pekan keempat bulan Mei kamu kayak seolah sudah apa ya, kayak udah yakin banget gitu ya kalau dia nih bakalan sudah mengakhiri hubungan ini gitu loh. Jadi kamu merasa kayak udah putus hubungan ini, kayak udah nggak ada hubungan ini gitu. Sehingga kamu berpikir, apakah dia ini udah punya pacar ya, apakah dia ini udah punya pasangan ya, dia nggak bisa ya ninggalin pasangannya demi aku gitu loh. Kamu berpikiran demikian yang aku lihat di pekan keempat bulan Mei ya. Itulah kisah asmara kalian di sepanjang bulan Mei tahun 2021 ya. Saling mencintai ya, kesimpulannya kamu sama dia saling mencintai. Rasa cinta kalian di sini saling kuat sebenarnya, sama-sama kuat sebenarnya. Cuman di sini baik kamu maupun dia ini kayak yakin banget gitu ya. Yakin banget kalau hubungan jangka panjang atau pernikahan sulit untuk terimplementasikan gitu loh ya. Kamu nggak yakin ya bahwa dia bakal menikahi kamu, dan dia pun masih belum yakin, belum berani untuk kasih kamu kepastian ya untuk hubungan jangka panjang bersama kamu gitu. Kenapa? Karena menurut logika dia, saya melihatnya sekali lagi bersama pasangannya ya, yang mana pasangannya itu sebelum komit sama kamu memang dia ini udah punya pasangan gitu. Nah, dia ada pemikiran kuat banget gitu ya di pikirannya bahwa kalau misalnya saya bersama pasangan saya udah jelas terjamin masa depan saya, perekonomian saya, seperti itu ya. Itu yang membuat dia ini nggak bisa ambil sebuah keputusan untuk meninggalkan pasangannya demi kamu gitu loh, teman-teman ya. Berarti sebenarnya ini saling mencintai, saling kuat, cuman energinya kurang bagus ya, teman-teman. Kenapa kok kurang bagus? Yaitu kayak yang aku bilang tadi. Jadi walaupun saling mencintai, si dianya mundur ya, mau maju, mau benar-benar maju itu kayak nggak yakin gitu ya, masih ada ketakutan gitu ya. Nah, sedangkan kamu dibuat menunggu oleh dia, kamu terus menunggu, berharap kepastian dari dia gitu loh, teman-teman ya. Kamu berharap si dia ini cepat kasih kepastian bagaimana ke depannya gitu, karena kamu mencintai dia dan kamu berharap si dialah sebagai pendamping masa depan kamu, itu yang kamu harapkan gitu loh ya. Itu sih, teman-teman, yang aku lihat di sini ya untuk asmara kamu di sepanjang bulan di sepanjang bulan Mei tahun 2021. Bagaimanapun ini general reading ya. Mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja bila kamu benar-benar ingin energi kamu yang ketarik dan kamu ingin gitu ya energi yang aku sampaikan tuh nggak terbolak-balik. Yaitu caranya langsung chatting di WhatsApp aku untuk pendaftaran konsultasi dengan aku ya. Caranya chatting aku di WhatsApp aku 0822 3439 0339. Ini buat kamu yang serius ingin konsultasi pribadi ya.
Oke, teman-teman, kalau masih bingung ya, coba diulang lagi, kemudian kamu screenshot. Ya kok bingung sih, maksudnya aku kayak kok Kak Nabila tuh ngomongnya tuh cepet banget sih, nyebutin angka-angkanya cepet banget sih. Aku belum selesai nih nyatet nyatet nomor HP-nya. Jangan dicatat, tapi di screenshot ya. Oke, ini energi yang paling kuat dari Cancer, Scorpio, Pisces. Tapi yang paling kuat Scorpio ya. Ini Scorpio kuat banget di sini teman-teman ya. Scorpio kuat banget ya. Kemudian Aries. Ini ya yang kuat di sini Scorpio. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang paling kuat dari Scorpio sama Aries ya. Scorpio sama Aries, tapi kamu juga dealing walaupun kecil energinya seperti Capricorn, Virgo, Taurus ya. Selanjutnya, buat kamu yang pilih pita warna pink di sini, bagaimana sih asmara kalian di sepanjang bulan Mei tahun 2021? Kumohon sambil dibayangin ya wajah pasangan kalian. Aku kasih tahu teman-teman, ini general reading yang aku tarik energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio. Perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik gitu loh. Atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Berarti bukan energi kalian gitu loh ya. Karena sekali lagi ini dari berbagai perbedaan kelahiran, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio ya. Nah, perbedaan itu teman-teman yang membuat semakin kecil, atau bahkan bisa jadi energi kamu nggak ketarik sama sekali. Jadi nggak sekedar kecil aja kecocokannya, tapi bahkan bisa jadi memang bukan energi kamu. Jadi bisa saja ini nggak cocok sama sekali gitu loh ya. Oke. Dan ini sifatnya vice versa. Bisa jadi penjelasan aku kalau aku berkata pasangan kamu, bisa jadi kamu gitu, energi kamu gitu ya. Ada kartu The Devil, Page of Pentacles, Seven of Pentacles, Ten of Wands, Three of Wands, Nine of Cup, Page of Wands, Queen of Cup, dan di bottom of the deck ada kartu Strength ya. Beberapa dari kamu di sini aku melihatnya hubungan LDR ya. Mungkin kamu bertemu dengan dia dari aplikasi media sosial, bisa jadi ya. Ya. Ini tuh kayak gimana ya? Di sepanjang bulan Mei pikiran kamu kayak penuh kecurigaan gitu saya melihatnya ya. Buat kamu yang pilih pita warna pink. Ada ketakutan juga ya, ada trauma juga. Artinya tuh kamu mengalami hal-hal yang cukup nggak mengenakan di masa lalu. Karena saya melihatnya di sini kamu udah kayak mentok banget gitu ya, udah capek yang namanya pacaran gitu. Apalagi selama ini kamu selalu setia kepada pasangan kamu yang udah jadi mantan maksudnya ya. Kamu berusaha untuk bisa tercapai ya, ada goalnya dalam hubungan atau bisa ke pernikahan seperti itu, tapi yang kamu dapatkan selalu kebohongan dan kegagalan-gagal lagi ya. Putus lagi, dapat yang baru lagi, putus lagi, selalu begitu yang kamu rasakan ya. Tapi tidak pernah goal gitu ya teman-teman. Kamu merasa selalu, kenapa sih aku setiap dapat pacar ya selalu dia tuh nggak serius sama aku, mereka tuh main-main, nggak dewasa ya. Begitu aku putus, ujung-ujungnya aku putus deh sama dia, nanti aku dapat baru lagi pacar sama nih, main-main nih, nggak pernah berhasil ke pernikahan, ujung-ujungnya aku putus lagi terus kayak gitu sampai sekarang nih. Aku berharap sama orang ini ya, sama pasangan kamu maksudnya,
yang kamu ketemu di media sosial di sini, yang kamu LDR di sini ya. Kamu berharap hubungan bersama dia ini tidak seperti yang kamu alami sebelumnya ya. Kamu berharap di sini aku melihatnya sih kamu di sini mungkin udah merasa cukup usia untuk menikah ya. Sekali lagi aku melihatnya kamu di sini merasa cukup usia untuk menikah ya. Jadi kamu kayak ngotot banget gitu ya, kayak pengen segera gitu ya, pengen segera menikah di sini. Aku melihatnya kayak gitu. Pokoknya yang pilih nomor 3 ini buru-buru banget nih pengen menikah di sini ya. Pengen banget segera menikah saya melihatnya ya, buat kamu yang pilih nomor 3 di sini atau hijau atau warna pink di sini. Tapi yang kamu rasakan pun seolah nggak berbeda dengan mantan-mantan kamu sebelumnya ya, teman-teman. Seolah yang kali ini nih kayaknya dia juga nggak serius deh sama aku, kayaknya dia tuh juga main-main deh sama aku, sampai kamu berpikir ya, negative thinking ya kamu ya di sini. Apakah dia udah punya pasangan ya? Nah, itu pikiran kamu seperti itu. Apakah ada orang ketiga ya? Tiga tongkat, 1, 2, 3. Apakah ada orang ketiga ya? Di pikiran kamu kayak gitu. Kenapa dia ini kok kayak kayak mengulur-ngulur waktu gitu, teman-teman kamu. Jadi kamu merasa dia itu kayak ngulur-ngulur waktu gitu ya. Ya, padahal kamu di sini pengen cepet-cepet ya. Ini ya, yang pilih nomor 3 ini pengen cepet banget menikah nih ya. Saya melihatnya hubungan kamu sama dia tuh kayak teman-teman, tiba-tiba dia menghilang, tiba-tiba dia hadir lagi di kehidupan kamu tanpa bersalah, dia menghilang lagi, kemudian dia hadir lagi terus kayak gitu ya. Page of Wands di sini saya begitu melihatnya ya, teman-teman. Tiba-tiba dia ada kabar lagi buat kamu ya, berjalan baik lagi kehidupan asmara kamu, kemudian dia menghilang lagi terus kayak gitu, ada lagi menghilang lagi, ada lagi gitu loh. Cuman aku melihatnya kamu di sini masih berusaha ya. Di bulan Mei nanti aku melihatnya kamu masih mau berjuang di hubungan ini, walaupun kamu merasa si dia sering datang dan pergi, kamu masih mau berusaha untuk percaya sama dia, masih berharap gitu ya si dia ini benar-benar bakal serius sama kamu, bakal menikahi kamu ya. Itu yang saya lihat di sini. Kamu masih terus menunggu dia ya, walaupun sebenarnya kamu sih ada ketidaksabaran juga di hati kamu ya, karena si dia ini kayak kurang teman-teman, seolah kayak kurang gesit gitu ya, teman-teman, kayak kurang ingin segera gitu. Kayak kamu kayak merasa kayaknya cuma aku deh yang pengen segera menikah, kayak dia tuh masih santai-santai aja. Nah, yaudah deh, nggak apa-apa deh, aku tunggu dia sampai dia nih bakal menikahi aku. Nah, itu yang ada di pikiran kamu kayak gitu di bulan Mei. Jadi walaupun kamu merasa seolah kamu yang pengen cepet-cepet, kayak dia kayak enggak gitu ya, tapi kamu masih mau berjuang di hubungan ini, masih mau bersama dengan dia, masih berharap si dia ini bakal menikahi kamu nantinya gitu loh. Kamu masih mau menunggu dia lah intinya di sini, sampai dia ini bakal menikahi kamu kayak gitu ya. Saya gitu melihatnya di sini. Tapi kalau kamu berpikir apakah dia balikan sama orang, apakah di hubungan aku di sini ada orang ketiga ya, apakah dia punya pasangan ya, kurasa iya deh ya, kurasa iya, kurasa. Dan orang ketiga di sini adalah mantan ya. Kurasa di bulan Mei ada potensi si dia bakal balikan sama mantannya, sama orang di masa lalu di sini ya bakal ada di sini ya, bakal ada berpotensi banget sih di sini ya, karena aku dapetnya Page of Wands juga di sini ya, 3 of Wands sama Page of Wands. Berarti ini bakal ada balikan sama orang di masa lalu, teman-teman. Jadi apa yang kamu curigakan itu akan terjadi di bulan Mei itu. Wah, Kak, kok ini sih readingannya kok nakutin banget sih ya. Tapi kamu jangan terlalu galau juga kan. Ini kan di sini energi banyak orang. Tiap orang kan nggak mungkin sama ceritanya gitu loh ya kan. Nggak mungkin sama 100% gitu. Yang pilih warna pink ini nggak mungkin sama 100% dengan cerita di sini. Nggak mungkin gitu loh. Belum tentu juga ini benar-benar energi kamu gitu loh ya kan. Kalaupun resonate ya pasti kecil sekali ke resonatannya, bahkan bisa jadi bukan energi kamu gitu. Jadi jangan terlalu sedih juga, jangan terlalu galau juga. Kalau semisal ada kartu negatif atau energi negatif dari aku, pesan aku, berdoalah kepada Sang Maha Kuasa, semoga nggak terjadi ya.
Apabila ada energi positif dari aku, dari pembacaan aku maksudnya, berdoalah kepada Sang Maha Kuasa, semoga hal itu benar-benar terjadi gitu loh ya. Jadi jangan terlalu stres juga, anggap aja ini hiburan gitu ya. Aku sih bukan niat nakut-nakutin, aku ngebaca ya apa adanya di sini gitu loh. Memang di sini berpotensi banget ya. Pasangan kamu di sini CLBK ya. Sama si mantan di sini teman-teman. Karena diperkuat page oven juga di sini ya. Gitu sih. Aku sih melihatnya di sini memang si dia ini memang belum ingin serius sih ke jenjang lebih serius di sini. Sekali lagi kurasa di sini memang pasangan kamu ini belum terburu-buru ingin ke jenjang lebih serius bersama kamu gitu ya. Saya ke sana melihatnya. Kalau kamu tanya sebenarnya dia tuh sayang nggak sih kak sama aku, dia ada cinta buat kamu, tapi sesungguhnya dia ini belum bisa melupakan orang di masa lalu. Kalau kamu tanya kira-kira lebih besar kepada siapa sih kak, antara rasa cinta dia kepada mantannya dengan kepada aku? Mohon maaf, kurasa ini lebih besar kepada si mantan ya. Cuman kemarinnya ya, mereka kan ini kan putus ya, putus gitu. Nah, selama putus dia ini berusaha bisa move on dari si mantan. Makanya dia berkomit sama kamu. Nah, ternyata ketika menjalani hubungan sama kamu ini berpotensi balik berpotensi balikan dengan si mantan di bulan Mei. Atau mungkin bisa jadi udah dari April ini udah balikan, bisa jadi teman-teman ya. Makanya di sini aku berkata berpotensi banget balikan di bulan Mei. Jadi kalau aku bilang berpotensi banget, bisa saja udah balikan dari bulan ini, dari bulan April ini, karena aku kan tarik energi ini kan di bulan April ya. Walaupun pembacaan ini untuk bulan Mei gitu loh ya. Bisa jadi memang saat ini udah balikan teman-teman sama si mantan, bisa jadi ya. Cuman kalau kamu berkata tadinya kak waktu aku komit sama dia itu ada cinta segitiga, nggak ada. Jadi dia benar-benar kamu pacar dia gitu. Cuman si dia ini belum bisa benar-benar move on dari orang di masa lalu teman-teman ya. Masih ada cinta buat orang di masa lalu kayak gitu saya melihatnya ya. Cuman ini orang berusaha untuk move on tapi gagal move on gitu, gagal move on dari orang di masa lalu, makanya ini balikan gitu ya. Makanya aku berkata berpotensi banget balikan di bulan Mei gitu. Kalau kamu curiga ya, karena ini ada kartu The Devil ya. Kalau kamu berpikir curiga-curiga si dia ini ada yang lain, kurasa ini sangat-sangat positif benar memang ada orang ketiga gitu di sini ya. Karena kenapa? Karena ada kalau di tebaran di sini sih ya. Ini balikan sama orang di masa lalu ya. Cuman bisa jadi udah April balikannya kayak gitu. Nah, saya melihatnya di sini kamu kayak dibuat menunggu apa ya? Kamu kayak apa ya teman-teman, kayak kamu itu kayak mendaki gunung ya, ibaratnya kamu mau mendaki gunung gitu ya, mendaki gunung di sini ya. Jadi kamu apa ya, dulu kamu juga pernah mendaki gunung, kamu selalu mengalami kegagalan. Nah, kamu walaupun kamu nggak yakin di hubungan ini ya, karena kamu merasa nggak bakal nyampe di puncak, tapi kamu terus berusaha naik di sini dengan kesabaran. Walaupun banyak kerikil ya di sepanjang perjalanan ke puncak gunung tuh banyak kerikil, kamu berusaha naik. Nah, itu loh. Maksudnya aku kayak gitu. Kisah asmara kamu begitu di bulan Mei. Jadi kamu kayak merasa si dia itu santai aja ya dengan hubungan ini, seolah masih belum buru-buru banget menikah, malah kamu berpikiran jangan-jangan ada yang lain selain kamu gitu ya. Nah, tapi walaupun kamu merasakan demikian, tapi kamu terus berusaha ya teman-teman untuk bisa sampai di puncak, untuk bisa sampai ke pernikahan maksudnya ya. Nah, kayak gitu loh. Jadi itu yang kisah asmara kamu kayak gitu saya melihatnya ya. Ya, gitu sih. Sorry. Kurasa di sini ya, kalau aku kasih gambaran ya, rasa cinta dia kepada kamu ini 50% gitu ya. Kalau rasa cinta kamu kepada dia di sini cukup gede 80% gitu ya. Dan aku melihatnya kamu juga nggak lama pacaran di sini ya, nggak lama pacaran di sini. Oke, baru kenal kurasa. Beberapa sih ya, beberapa aja. Sih. Langsung tutup off pentacle sebentar. Oke, sebentar.
simpulkan kamu di pekan pertama Mei ya. Tunggu ya. Saya melihatnya hawa-hawa atau iklim yang gak enak banget itu terjadi juga ya dari pembukaan Mei ya, di awal pertama atau pekan pertama Mei kurang bagus banget energinya di sini. Kurasa asmara kamu sangat-sangat tidak berjalan dengan lancar, saya melihatnya ya, sampai kamu meragukan hubungan ini ke depannya kayak gitu ya. Untuk di pekan kedua Mei, saya melihatnya ada pikiran di pikiran kamu itu di sini si dia ada yang lain selain kamu. Sampai kamu berpikir apakah yang lain itu ini ya kaya ya gitu ya, banyak uangnya ya, berkarir ya gitu loh. Kamu kayak gitu berpikirnya sejauh itu. Tapi itu hanya ada di unek-unek hati kamu ya teman-teman, tapi kamu nggak terlalu mempermasalahkan itu gitu loh. Jadi konflik batin di hati dan pikiran kamu gitu loh ya. Kemudian saya melihatnya di pekan ketiga Mei kamu romantis banget ya, tapi kamu juga walaupun romantis banget, saya melihatnya kamu berhati-hati ya, takutnya dia beneran ada orang ketiga gitu di hubungan ini gitu loh ya. Kemudian kemudian di pekan keempat saya melihatnya ada penurunan di sini, kepedulian dia sama kamu berkurang banget gitu ya Kak, berkurang drastis gitu, tapi nggak ada masalah sih ya, tetap jalan hubungannya ya. Jadi saya melihatnya di sini hubungan kamu sama dia sebenarnya berjalan dengan baik gitu ya, cuman nggak yang selalu romantis teman-teman ya, nggak yang selalu romantis gitu. Sekali lagi di sini aku melihatnya kamu sama dia nggak ada jeda sih, nggak ada putus atau gimana gitu, enggak, cuman tidak selalu romantis, terutama di pekan pertama ya, di pekan pertama sama pekan keempat saya melihatnya gitu. Tapi di pikiran kamu gitu, di hati kamu kuat banget gitu ya, seolah dia ini memang ada yang lain selain aku, itulah yang ada di pikiran kamu gitu ya. Gitu sih aku melihatnya buat asmara kamu, kisah asmara kamu di sepanjang bulan Mei tahun 2021. Jadi kalau aku simpulkan di sini memang si dia ini memang belum niat banget untuk ke jenjang lebih serius teman-teman. Walaupun ada cinta sama kamu, ya sudah ada cinta buat kamu, tapi nggak dalam, sangat-sangat dangkal cintanya. Cinta yang dalam ini buat si mantan ya, tapi kurasa ini akan ada potensi balikan sama si mantan di bulan Mei, atau mungkin udah balikan di bulan ini ya, di bulan April ini ya, karena aku tarik asmara Mei ini udah dari bulan April ya, ini bulan April masihan. Jadi itu yang membuat dia ini nggak bisa ambil sebuah keputusan untuk segera menikah, sedangkan kamu di sini pengen segera menikah. Dan aku melihatnya kamu masih mau berjuang ya di hubungan ini, walaupun si dia terlihat masih nggak yakin banget gitu ya bakal menikahi kamu gitu, tapi kamu masih mau terus menunggu dia. Saya melihatnya kayak gitu, masih terus berharap si dia ini bakal menikahi kamu gitu loh ya. Oke. Di sini tuh energi yang paling kuat dari Scorpio dan Leo ya. Scorpio dan Leo kuat banget. Tapi kamu juga selain Scorpio dan Leo, ini yang juga kuat dari Cancer, Pisces ya. Ini kuat banget ya. Tapi kamu juga dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, walaupun kecil energinya. Sekali lagi yang kuat, yang paling kuat di sini ya. Yang paling gini ya, energi yang kuat ya. Energi yang kuat dari zodiak Cancer dan Pisces ya.
Tapi energi yang paling kuat, beda lagi loh ya. Paling kuat ini Scorpio dan Leo ya. Tapi kamu juga dealing, walaupun kecil energinya, ya kamu juga dealing dengan Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Sekali lagi teman-teman, ini general reading ya. Jadi jangan terlalu yang percaya banget gitu ya. Mending kamu berdoa aja kepada Sang Maha Kuasa ya. Bila kamu benar-benar ingin gitu loh ya, energi kamu yang ketarik, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja. Dan bila kamu benar-benar nggak ingin terbolak-balik gitu ya energinya, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja teman-teman. Caranya langsung chatting di WhatsApp aku untuk pendaftaran 0822 3439 0339. Ini buat kamu yang serius ingin konsultasi pribadi dengan aku. Dan ini hanya chatting di WhatsApp loh ya, jangan telepon. Oke teman-teman, sekian itu dulu dari aku ya. Nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.